Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fi muhkami tanzilih, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarram wal muhtaram yang sama kita hormati, para habaib, wabil khusus Habiban al-Mahbub, guru kita Al-Habib Kazim bin Yahya, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ali Al-Habshi, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ahmad bin Kazim bin Yahya Al-Habib Ibrahim bin Sumaid. Juga yang saya hormati para asatidz, para orang tua, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Abdul Aziz, Al-Ustadz Sulaiman Jamal. Juga yang saya hormati Sahibul Bait Al-Ustadz Qaumin. Juga yang saya hormati orang tua kita, Bapak Haji Maimun, Bapak Haji Gandhi. Juga para asatidz, para orang tua, para sesepuh yang saya tidak sebut satu persatu, mohon maaf. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, karena waktu juga sudah 10:30 kurang 10. Tadi juga saya telat karena ada pengajian dulu. Memang teken kontraknya begitu. Saya bilang sama saudara Toris, saya bilang saya ada pengajian dulu di Pekayon, mulainya jam 8 ya, kelar jam 8:30 lewat. Tadi buru-buru kemari sampai nggak pakai rem. Jadi mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ini juga tadinya saya nggak tahu disuruh ceramah, tadinya baca maulid doang. Mana suara lagi serak-serak demek ya. Tadi kata Ustadz Abdul Aziz, ngomong dikit mabib. Jabran lil khatir, imtithalan lil amr ya. Insyaallah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tempat kita peringati, di masjid, di musola, di rumah, di sekolahan, di pasar ada maulid, di pasar, di mall ada maulid ya. Jadi di mana-mana asal datang bulan maulid, umat Islam pada berlomba-lomba untuk memperingati acara maulid Nabi Muhammad SAW. Di rumah kita pun kalau kita mau bikin maulid, kumpulin tetangga ya.
walaupun sederhana. Bukan maulidnya yang sederhana, jamuannya. Kalau maulid nggak ada yang sederhana, Pak. Maulid semuanya besar. Walaupun umpama kita bikin maulid di rumah kita yang hadir 6-7 orang, itu zahirnya yang kelihatan manusia yang hadir segitu. Tapi secara hakikah para malaikat ikut nimbrung hadir. Kalau acara-acara zikrullah, apalagi yang disebut Nabi kita Muhammad SAW, pasti malaikat banyak yang datang. Karena dari mulai lahirnya Nabi saja, seluruh malaikat dikatakan dalam maulid, wa dhajjatil malaikatu lillahi tahlilan wa tamjidan wasdud. Ketika Nabi Muhammad mau dilahirkan ke bumi, mau dilahirkan, itu malaikat dhajjatil malaika, serentak semua malaikat mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu, semua nyambut kelahiran Rasulullah, seorang nabi al-awwal wal akhir, nabi yang paling awal diciptakan. Ya, Allah Pak ciptakan awal sesuatu adalah nur Nabi Muhammad. Awal wal akhir. Yang awal diciptakannya awaluhum khalqa wa akhirahum ba'tha. Itu Nabi Muhammad. Paling awal diciptakan, paling akhir diutus oleh Allah Subhanahu. Makanya kelahirannya ditunggu-tunggu. Semua kitab Allah di situ menjelaskan akan lahir seorang nabi, ya. Fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman, akan lahir seorang nabi akhir zaman. Mauliduhu di Makkah, lahirnya di Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke kota Madinah. Wa sultanuhu bisyam, kerajaannya, kekuasaannya, bukan kerajaan, kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang kalau nggak salah 5 negara apa 4 begitu, Pak. Negeri Syam. Kalau dulu sebutannya Syam. Kalau sekarang udah terpecah belah jadi 4 atau 5 negara. Palestina, Libanon, Syria, Yordania. Tuh, 4. Ya, 4 negara. Kalau dulu 1, negeri Syam namanya, luas. Ya. Jadi Nabi memang sudah disebut mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinati wa sultanuhu. Terus apa lagi? Yakunu khairal anbiya'i, beliau akan menjadi sebaik-baiknya nabi. Wa ummatuhu khairal umam, umatnya adalah sebaik-baiknya umat. Kita nih Pak ditunjuk sebaik-baiknya umat. Kagak ngapa-ngapain padahal kalau dibandingkan ibadah, banyakkan umat-umat yang dulu daripada kita. Ya, kita mah ibadah cemen. Umur juga sedikit kalah. Tapi dengan berkah Nabi Muhammad, bi akramir rusuli kunna akramal umami. Sebab paling mulianya Rasul, kita jadi paling mulianya berkah Nabi. Makanya orang udah kebangetan sombong, bodoh, jahil kalau dia tidak bangga dengan nabinya Nabi Muhammad SAW. Kalau dengan kelahiran Nabi, dengan datangnya bulan Rabiul Awal, dia tidak syiarkan nih hari raya lahirnya Rasulullah. Ini orang udah kebangetan bodoh berarti, Pak. Berarti dia tidak merasa berterima kasih dengan Nabi Muhammad. Kata Nabi dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yakun minasyakirin. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak termasuk orang-orang yang bersyukur. Siapa manusia yang paling pertama kita syukurin? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pertama yang paling wajib kita syukuri. Karena kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita nggak bakal diciptain sama Allah. Kalau nggak sebab Nabi Muhammad, kita tidak akan menjadi umat yang paling mulia. Semuanya sebab Rasulullah. Bid'ah, maulid bid'ah, nggak usah kayak bikin maulid, jangan terlalu mengagung-agungkan Nabi. Ini orang goblok apa enggak? Kalau kata Abah, ini orang keisi-isi perutnya goblok semua.
Masa jangan terlalu mengagungkan Nabi? Ya. Sedangkan Allah sendiri mengagungkan Nabi Muhammad. Allah sendiri mengutamakan, mengistimewakan Nabi Muhammad SAW. Allah mengagungkan Nabi Muhammad, mengistimewakan Nabi Muhammad. Kenapa kita umatnya nggak boleh? Allah yang maha agung mengagungkan Nabi Muhammad. Masa kita yang hina nggak boleh mengagungkan yang mulia? Kan goblok. Goblok apa enggak? Goblok. Nabi manusia biasa. Lihat ayat Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran kan ada surah Kahfi. Qul innama ana basyarun mithlukum. Qul innama ana basyarun mithlukum. Tuh kan ada dipotong ayatnya tuh sama si goblok. Goblok aja udah nyebutnya. Udah gitu dalam pengertiannya kayak istihza, melecehkan. Lihat, Nabi aja disuruh ngomong dalam Al-Quran. Katakan ya Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya saya hanya manusia biasa seperti kalian. Pakai kalimat hanya. Padahal di dalam teks, konteks Al-Qurannya nggak ada kata-kata hanya. Katakan ya Muhammad, innama, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Nggak ada kalimat hanya di situ. Ada apa enggak? Innama artinya sesungguhnya. Ana, saya. Basyarun, manusia. Mithlukum, seperti kalian. Nggak ada kalimat hanya. Ditambahin hanya, berarti ini orang istihzaan bi Rasulillah. Ini orang ihina Nabi, Pak. Dan tuh ayat dipotong, nggak ada pakai kata yuha ilayya. Nggak ada tuh yuha ilayya. Yang aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu. Nah sekarang kalau kita mau balikin congoran, lu dikirimin wahyu apa enggak? Jadi kasar dah kita. Habis dia begitu, dia dikirimin wahyu apa enggak? Habib Ali Al-Habsyi bilang di dalam maulidnya, basyarun lakal, manusia memang. Manusia dari sisi kehidupan memang Nabi manusia. Makan, minum, tidur, nikah. Ya. Tapi lakal basyar, tidak seperti manusia biasanya. Ya. Nabi makan, benar makan, tapi makannya Nabi sama agama kita? Lain. Nabi kalau makan nggak pernah sampai kenyang. Dikit. Nggak sampai kemelekaran. Tuh kalau bahasa kita. Kalau kita dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Nabi tidur, benar tidur. Nabi matanya mejem, tapi hatinya enggak tidur. Ya namu ainaya wala tanam wala yanamu qalbi, kata Nabi. Tidur kedua mataku, tapi hatiku tidak tidur. Ya, di dalam tadi dibacakan kan? Apa dikatakan di situ? Apa? Qalbuhu la yaghfulu wala yanam. Hatinya tidak pernah lalai, enggak pernah tidur. Mata mejem, hati tetap terjaga. Ingat Allah Subhanahu. Kalau kita beda, ya. Biar mata enggak tidur, kadang-kadang hati kita lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Terbalik kita mah. Jadi jangan disamakan. Nabi mah jangan lagi sama kita, sama nabi-nabi yang lain aja. Tuh tetap diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Musa minta sama Allah supaya Allah terangkan hatinya, supaya Allah kasih Allah insyirah. Allah kasih buka hatinya. Minta Nabi Musa supaya dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Rabbi syrah li sadri. Itu Nabi Musa tuh minta sama Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus apa lagi? Kan Nabi Musa tuh ada kata-kata Haruna akhi faj'al lahu waziran min ahli. Haruna akhi, itu Nabi Allah Musa doa sama Allah, Rabbi syrah li, ya Allah bukakan hati saya. Tapi Nabi Muhammad enggak pakai minta. Allah bilang dalam Al-Quran, alam nashrah
laka sadrak. Bukankah aku telah buka hatimu? Nabi Musa pengen ngelihat Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, berikan saya, tunjukkan saya agar saya bisa melihatmu ya Allah. Apa kata Allah? Qala lan tarani walakin inzur ilal jabali. Ya Musa, engkau nggak bakalan bisa ngelihat aku. Lihat aja no gunung. Kan begitu? Waktu Nabi Musa di Jabal Turi Sina. Tapi Nabi Muhammad nggak pakai minta sama Allah, langsung dijemput di dalam peristiwa Isra dan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tuh, diperlihatkan ya. Allah kasih Nabi Muhammad ya. Isra dan Mi'raj sampai bertemu dengan Allah Subhanahu. Banyak lagi keistimewaan Nabi Muhammad. Jadi jangan samain. Pantes kalau kita bikin acara begini mah pantes banget. Bukan berarti kita supaya Nabi menjadi tambah mulia kita bikin begini, enggak. Supaya kita ikut tambah ikut jadi mulia. Kayak orang baca sholawat, bukan berarti orang baca sholawat doain Nabi, bukan. Ya, bukan berarti kita ngedoain bukan. Kita mengharapkan rahmat dari Allah. Kita mengharapkan sholawat dari Allah. Kalau kita baca sholawat buat Nabi Muhammad. Tuh, makanya jangan pelit-pelit nih mulut buat bersolawat. Kalau giliran baca maulid jangan cuman backing vokal doang yang baca, semua. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, biar serentak. Ya bareng-bareng. Ya. Jangan cuman mau backing vokal doang yang dapat pahalanya. Kita juga biar dapat pahala. Nah giliran coba umpama kalau dibagi duit. Umpama nih disebarin duit nih sekarang satu orang 50.000. Mau gak kebagian semua? Mau. Itu duit 50.000. Enggak ada bandingannya tuh harta kalau dibandingkan dengan pahala yang kita dapat dengan sebab bersolawat buat Nabi Muhammad. Nah ini para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita bikin maulid ini Pak, jadikan hikmah biar kita tambah cinta ya, biar kita tambah mahabbah kepada Rasulullah. Bagaimana kita mahabbahnya? Hidupkan sunnah dan ajaran Rasulullah. Hidupin sunnah, jangan ngaku cinta sama Nabi dah kalau kita belum nggak menghidupkan sunnah Nabi. Nabi yang bilang man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia sungguh telah cinta kepadaku. Kalau orang yang benar-benar ngidupin sunnah Nabi baru dia cinta sama Nabi. Jangan ngaku cinta sama Nabi kalau anak-anak muda nih masih kurang ajar sama orang tua. Jangan ngaku cinta sama Nabi. Jangan ngaku cinta sama Nabi kalau sesama saudara pada belengkai. Jangan ngaku cinta sama Nabi kalau sesama rahim saling memutuskan. Jangan ngaku cinta sama Nabi kalau kita masih jahat sama tetangga. Jangan ngaku cinta sama Nabi kalau perempuan masih pada ngumbar-ngumbar aurat. Itu jangan ngaku cinta sama Nabi. Nabi seneng kita pakai ajarannya. Nabi seneng kita amalin syariatnya. Tuh yang Nabi seneng. Ya, ngaku cinta sama Nabi, maulid kemana aja datang, bawa bendera sampai ke spray. Tapi sama orang tua kurang ajar. Tong anterin nyak, tong nyak mau kondangan. Oh nyak di sini mau hadir maulid nih nyak. Mau spray kamar saya siapin pakai bambu. Dipuji apa enggak kira-kira? Dipuji apa enggak? Hadir maulid bagus. Sunnah bagus banget, kita sholawat, zikir, tapi yang lebih wajib kita duluin. Nyak kita, babak kita. Yang kita mesti pentingin dulu khidmat sama orang tua, biar taat, bahasa biar halus sama orang tua. Kalahin temen ya. Kalau ada teman kita yang nyamper atau nge-WA, kita jalan yuk maulid yuk, gue lagi disuruh minyak gue dah, gue besok aja. Itu baru anak jempol namanya. Pahalanya lebih daripada yang hadir maulid, lebih-lebih. Begitu mestinya. Siap taat sama orang tua bisa di sini? Siap apa enggak? Harus siap.
Kalau pengen dicintai sama Nabi, harus siap. Kalau kita benar cinta sama Nabi, harus siap. Begitu juga jangan ngaku cinta sama Nabi, kalau satu sama lain saling pada ribut. Saudara sama saudara ribut, sesama muslim pada ribut mulu. Kita sama muslim, jangan lagi sama muslim, sama orang kafir kita kudu baik. No, kalau kafir zimmi, bagaimana sesama muslim? Bagaimana muslim tuh saudara kita? Bagaimana tuh muslim tuh tetangga kita? Mesti lebih baik. Kata Nabi, man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang, orang yang tidak menyayangi, nggak bakalan disayangi sama Allah. Biar sayang sesama muslim, jangan pada ribut baik. Men gara-gara urusan warisan ribut, men gara-gara urusan anak pada ribut, jadi pada ribut. Jangan. Men gara-gara urusan partai pada ribut, gara-gara urusan pemilihan RW, ya pada ribut. Jangan, mau ngapain ya. Nah iya, mau urusan pilkada ribut ya. Jangan lagi begitu, urusan syariat aja jangan pada ribut. Beda pendapatnya, jangan ribut, ayo aja. Masing-masing sesama umat Islam kudu akur. Imam Syafi'i sama Imam Malik nggak ada yang ribut. Imam Hambali sama Imam Hanafi nggak ada yang ribut. No, di Mekah no, ya ada yang pakai Imam Syafi'i, ada yang pakai Imam Malik, ada yang pakai Imam Hambali, ada yang pakai Imam Hanafi, nggak pada ribut. Sebelah kita sholat, umpama ada yang beda dah, ya, lah nggak ribut. Bener apa nggak? Jangan begitu tuh, salah tuh. Wah, diudak-udak orang bisa kita. Masing-masing enak. Nah ini para hadirin jamaah sekalian, kita datang ke sono ya, sholat subuh nggak kunut, nggak pakai gimana-gimana, udah ikut aja. Dia nggak kunut ya kita baca kunut sendiri. Emang wayahnya di sono madhabnya Imam Malik ya, atau Imam Hanafi apa Imam Hambali nggak pakai kunut, ya udah kita ngikut bermakmum sama dia. Begitu juga orang yang di Indonesia ini kebanyakan Imam Syafi'i. Ada dah umpama yang dari Imam Malik atau Imam Hambali yang kagak kunut, ngikut sholat subuh. Lantar begitu pas imamnya kunut, ya udah kita nggak usah amin, repot amat. Benar apa nggak? Nggak usah amin, udah diem aja, nggak batal ini, malah bagus. Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas pernah datang ke satu tempat, satu daerah. Ini satu tempat madhabnya Imam Hambali semua. Kalau baca Al-Quran bismillahnya dipelanin. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kebetulan di situ disambut, akhirnya suruh jadi imam. Begitu jadi imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Bismillahnya pelan, padahal Imam Habib Ahmad bin Hasan imamnya Syafi'i. Begitu habis sholat ditanya, kenapa ya Habib kok engkau kan madhabnya Syafi'i, kenapa bismillahnya pelan? Karena saya lagi ada di daerah yang di situ dipakai madhabnya Imam Hambali. Kalau baca bismillah pelan, jadi kagak pada ribut fitnah. Begitu kudunya kalau pakai adab. Ente nggak mau maulid, oh kenapa? Pas bacaan maulidnya kali, atau pas asyrokolnya kali, udah ntar datangnya pas ceramah kek. Jangan yang maulid dikatain, apa tuh maulid, mau ngapain? Wah kayak begitu, ngabis-ngabisin duit. Emang aja pantat kuning, buntut gasiran. Lah iya, lah biarin aja lah orang ngeluarin duit, salah buat maulid. Ngapa katanya masang petasan buat ini. Lah yang pada tahun baru masang petasan tahun baru 1 Januari nyuk trompet, kagak pada digituin. Kenapa jadi yang maulid, yang baca sejarah Nabi? Nah ini para hadirin, jadi jangan pada ribut. Mau ngapain sesama muslim pada ribut, yang girang orang kafir. No, pada girang dah orang kafir tuh pada girang. Wah umat Islam pada ribut, biar banyak sedikit. Biar umat Islam paling banyak 90%, 90% lebih, kelihatannya sedikit. Kayak kali besar dibikin parit begitu. Nah, nggak kuat. Sapu lidi diputusin, apa dicopotin lidinya 2 biji dipotek, bisa apa enggak?
Bisa. Kalau sapu lidi kita potek bisa gak? Nggak bisa. Yang penting wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang dengan tali Allah, jangan pada misah. Ini kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah. Asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Tegas kepada orang kafir. Tegas kepada orang kafir. Ya, jangan mencela-mencela. Tegas. Toleransi ada batasnya, tapi tegas. Ketika hari Natal, umpama kita diminta ngucapin Natal, jangan, maaf, ajaran saya tidak boleh ngucap Natal. Karena itu sama aja meridhoi lahirnya Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Tegas. Tuh. Ketika kita datang ke rumah orang kafir, kenapa ente kok nggak salam? Karena agama saya melarang memberi salam kepada orang. Tapi ketika tidak ada larangan, boleh-boleh aja. Umpama kita lagi bikin kue di rumah, tetangga kita orang kafir, membagi, boleh gak? Boleh. Beli dagangan dia ngewarung, kita beli rokok di situ, boleh apa enggak? Boleh, mau amalat mau. Tapi toleransi itu ada batasnya, ada hududnya. Ini ada larangan. Kalau mereka mungkin nggak ada larangan. Saya ngucap Idul Fitri waktu ente Lebaran, ente kenapa nggak ngucap pas saya Natalan? Maaf, kalau ente mungkin tidak ada larangan, tapi saya ada larangan. Begitu. Lana a'maluna walakum lakum dinukum. Begitu. Ya. Kayak masalah kemarin nih Pak, baru. Ini kan yang aneh-aneh aja nih. Ini tadi saya baru dapat broadcast nih. Orang kafir mati dipanggul pakai ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Ini toleransinya kebablasan. Kelewat. Ya, kelewat. Belum tentu tetangganya mati pada gotong. Bukannya berarti, kenapa kok nggak boleh? Bukan nggak boleh lah, bopong-bopong begitu sambil tahlil. Kita kalau tetangga kita ada yang meninggal, boleh kita datang. Umpama kita bela sungkawa datang ke rumahnya, boleh. Ya, lo tetangga saya no, orang Cina mulu, ada kematian. Kadang abah suka datang, cuma jangan pakai baca Yasin. Baca Yasin lagi, begitu nyampe situ, datang, Fatihah ila hadratillah, jangan. Jadi toleransi ada batasnya Pak. Ngasih makanan boleh kepada orang kafir boleh. Cuman kalau sampai masuk-masuk ke gereja, jangan, ada batasnya. Kita diajarin sama Rasulullah SAW. Diajarin yang mana yang benar. Kita nggak bisa ngatur diri kita, hidup kita nih kita nggak bisa atur. Ada aturannya dalam syariat. Nih yang benar begini. Ya, nah ini para hadirin jamaah sekalian ya. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah, hidupkan ajaran Nabi. Hidupkan ajaran Rasulullah, baru kita benar cinta kepada Nabi. Dan nanti di hari kiamat bareng-bareng sama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.